من أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين اللهم على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله ربنا على المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية كمالك وعدد كماله صلى الله على النور المبين وبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله يا تالي كمالك كمالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي على سيدنا مولانا محمد مفتاح عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي ويسر لي أمري وتمم لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyal ahbab hadirin jamaah majlis taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Di malam yang ketiga daripada bulan Rajabul Ashab, bulan Rajab yang penuh berkah, kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat wal afiyah, melanjutkan kembali kebiasaan baik kita, yaitu menghidupkan majlis taklim ma baina isyain, antara maghrib dan isya, dengan yang disusun yang dikarang oleh seorang imam, seorang arif billah al-allamah al-musnid al-imam al-syekh Abdus Samad Al-Falimbani
dalam kitab beliau yang berjudul Hidayatus Salikin fi Sulukis Maslakil Muttaqin. Sampai kita pada ungkapan beliau setelah beliau membaca doa dalam muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Muqaddimatu fi bayanil ilmi nafi' wa fadilatih. Muqaddimah menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat dan fadilah atau kemuliaan daripada ilmu tersebut. Kemarin telah kita bacakan ungkapan beliau dan insyaallah kita lanjutkan lagi pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. والعلم النافع ما يزيد في خوفك من الله تعالى ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك ويزيد في معرفتك بعبادة ربك عز وجل ويقلل من رغبتك في الدنيا ويزيد في رغبتك في الآخرة ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تخترز منها yudli'uka ala makaidi syaitan wa ghururih. Itu terakhir yang kita baca kemarin. Jadi ilmu itu banyak ikhwan, bahkan orang mampu menghimpun ilmu dengan sebanyak-banyaknya sampai dia memiliki gelar. Entah gelarnya dengan allamah atau alim atau syekh atau titel-titel yang ada di zaman sekarang di belakang seperti LC, SAG dan seterusnya. Termasuk juga Al-Quran dengan titel Al-Hafidhnya dan seterusnya. Ilmu terkumpul, tapi apakah semua ilmu itu bermanfaat? Banyak orang mengumpul ilmu bahkan dengan semangat mengumpulkan ilmu, tetapi ternyata ilmunya tidak bermanfaat. Manfaat dalam makna bagaimana di sini dijelaskan oleh muallif Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ma yazidu khaufika minallah ta'ala. Ini sudah kita kupas kemarin ya, jadi kita bacakan sedikit saja, langsung kita sambung penjelasan berikutnya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambahkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang wayazidu fi basirika fi basiratika bi uyubi nafsik. Ilmu yang membukakan aib diri kita terhadap diri kita sendiri. Jadi kita kebanyakan justru naudzubillah min dzalik, kebanyakan tahu aib orang lain tanpa kita tahu aib diri kita sendiri. Tapi orang yang berilmu dia bakal tahu tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Semakin ilmunya bertambah, semakin dia tahu. Hal ini sering diungkapkan oleh orang awam ya, ketika dijelaskan tentang misal cara baca Fatihah yang benar. Begitu ditalkinkan, dipraktekkan, begitu banyak letak-letak kesalahan dalam makhraj huruf, panjang pendek, sabdu. Di situ mereka baru tahu, oh selama ini tidak benar. Bacaanku berarti tidak benar. Kalau macam itu berarti sholatku pun tidak benar. Berarti selama ini aku sholat seperti juga sama dengan tidak sholat. Nah ini contoh untuk orang awam yang dengan ilmu itu dia tahu aib dirinya, ketahuan pada dirinya. Bukan justru dengan bertambah ilmu semakin merasa pintar sehingga tidak mau lagi tahu tentang kesalahan pada dirinya. Bahkan terkadang disampaikan oleh orang lain dalam bentuk teguran yang baik, mengingatkan tentang kesalahan-kesalahan pada dirinya, dia jadi sombong malah, menganggap orang itu ya mungkin ilmunya cetek, ilmunya rendah, atau dianggapnya orang itu hasud yang mengingatkan tentang kesalahannya tadi. Wa'iyadu billah min dhalik. Ilmu yang manfaat wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wal jal. Semakin kita mengenal sosok diri kita sebagai hamba Allah dan Allah sebagai ma'bud yang disembah. Wa yuqallilu min raghabatika fid dunya. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menambahkan kita semakin sedikit kecondongan terhadap dunia. Kecondongan entah itu bentuk jabatan, harta, kekayaan atau senang pujian, senang memiliki pengikut yang banyak, viral dan sana viral, semakin hilang, semakin dia menjauh dari hal itu berkat ilmu tadi. Itu ilmu yang manfaat. Tapi kalau justru dengan ilmu dia pengen semakin kesohor,
semakin dia pengen menimbun ilmu, dengan ilmu menimbun harta, mencari tempat-tempat yang basah untuk berdakwah, mengumpulkan duit, kekayaan, atau senang dipuji, atau senang fotonya tampang di sana tanah sini, viral rekaman ceramahnya, ini na'udzubillah, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Di samping yugallilu min raghbatika fid dunya wa yazidu fi raghbatika fil akhirah. Ini sebetulnya sistematis ikhwan. Begitu orang itu semakin tidak condong kepada dunia, maka otomatis dia akan lebih condong kepada akhirat. Dalam makna kalimat yang terbalik, semakin condong seorang itu dengan akhirat, maka dia akan lebih menjauh dari dunia. Mafhum dari ucapan ini, semakin orang itu condong kepada dunia, maka otomatis ini sudah sistematis, mau tidak mau. Begitu orang bertambah kecondongan dengan dunia, maka semakin jauh dia dari satu. Semakin kita tarik ke kanan, yang kiri menjadi pendek. Yang kiri kita tarik memanjang, yang kanan menjadi pendek. Itu otomatis. Tidak bisa menggabungkan kedua itu, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Orang pengen ngejar dunia sambil ngejar akhirat itu tidak bisa. Kejar akhirat, dunia boleh jadi melok, tapi harus kita jaga, jangan sampai akhirat kita rusak. Tapi kalau orang ngejar dunia, akhirat belum tentu ikut. Ya, akhirat belum tentu ikut. Sebagaimana diumpamakan oleh para ulama, antara kehidupan dunia akhirat itu, dunia diperumpamakan seperti rumput. Seperti rumput. Akhirat itu seperti padi. Padi tidak mungkin akan tumbuh kecuali sengaja ditanam. Dan dia akan tumbuh dengan kita pelihara, kita jaga, kita pupuk, kita jaga, kita pupuk, kita besarkan sampai dia berbuah. Tapi rumput itu seperti dunia, ente tidak tanam dia bakal tumbuh, dan tidak perlu ente jago, tidak perlu ente urus, tidak perlu ente capek untuk dipupuk, dia akan tumbuh sendiri. Ya, tapi kalau sudah rumput banyak di situ ada padi, padi pasti rusak. Pasti rusak itu padi kalau sudah rumput tumbuh, karena dia lebih liar. Makanya petani itu capeknya berkali-kali kadang-kadang. Setelah mereka menanam dengan capek lalu tumbuh, rumput ikut tumbuh. Rumput itu harus dibuang. Ya, kami kebetulan orang desa, ya kami tahu, kami petani juga. Jadi kalau rumput ini tidak cepat dicabut, kalah padi. Padi akan kalah. Kalau kalah bisa jadi rusak, bahkan jadi sia-sia. Nah, seperti itulah gambaran kurang lebih. Ya, kalau kita pengen memang akhirat kita benar, tumbuh bagus, harus dijaga. Tidak bisa tumbuh sendiri. Dan kita harus menjauhkan apa yang bakal merusak dia. Termasuklah apa? Rumput tadi. Jadi rumput itu antum tanam atau tidak ditanam, dia tetap akan tumbuh. Sebagaimana perumpamaan juga dari seorang ulama besar, Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim mengumpamakan dalam kitab beliau, perumpamaan antara dunia dan akhirat itu, seandainya dunia itu terbuat dari emas, kata beliau. Ini beliau mengajak kita berpikir cerdas. Seandainya dunia itu diumpamakan seperti nih, gelas yang terbuat dari emas, tapi fana, dia bakal hilang, bakal musnah, bakal hancur. Akhirat itu misal, ini kata beliau, seperti gelas terbuat dari tanah, tapi kekal, tidak akan rusak, tidak akan hancur. Kira-kira yang mana yang kita pilih? Kalau kita mikir 2 kali, 3 kali, maka kita akan berkata, masih mending aku pertahankan yang tanah, tidak rusak, tidak hancur, ketimbang yang emas tapi rusak dan hancur akan musnah. Itu pemikiran orang cerdas. Itu pemikiran orang cerdas.
ngambil rumput pasti. Kenapa? Dia tidak punya akal, dia tertipu. Ini yang menggiurkan dia. Ini yang bisa dia pikir manfaat untuk aku. Dia tidak tahu kalau yang sampingnya itu bisa membeli seperti dia ribuan ekor kambing, ribuan ekor, bisa membeli segunung rumput. Dia tidak tahu. Itulah perumpamaan manusia yang bodoh, yang dungu, yang tidak berakal dan tidak bermata hati yang melek. Taib ikhwan rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambahkan kita, di samping menjauhkan kita, mengurangi keinginan kita di dunia, menambahkan keinginan kita untuk akhirat. Wa yuftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariz minha. Ini seperti yang pertama tadi. Dengan itulah, dengan ilmu manfaat kita akan semakin tahu atau hati. Baik yang mana baik, yang mana afdal, yang mana fadl, yang mana afdal, yang mana penting, yang mana lebih penting. Dengan ilmu orang bisa tahu. Orang bisa tahu. Wa yatluka ala makaidi syaitan wa ghururih, dan akan menampakkan kepada kita tipu-tipu daya syaitan. Kemarin terakhir sudah kami sampaikan, contohkan ya peristiwa yang terjadi satu pondok pesantren yang mana gurunya ya nyuruh santri untuk olahraga pagi keliling pondok. Tapi risiko santri memandang, untuk apa olahraga, mending aku memperbanyak sholat sunnah sambil ngulangi bacaan hafidz Quran, sehingga dia neruskan sholat. Habis sholat isyraq dia sholat lagi, dia perpanjang sholatnya, dia banyakkan bacaan ayatnya dengan khusyuknya dia. Sementara kawannya tidak seperti dia, kawannya asik lari-lari keliling pondok. Dia nyangka dirinya paling abdul, paling bagus, dan yang dia lakukan adalah suatu yang terpuji di hadapan Allah. Tak tahu dia tertipu dengan talbis syaitan, tipu daya syaitan. Yang mana yang abdul? Yang lali keliling atau yang sholat ini? Jelas. Kalau tidak pakai mata hatinya, oh itu yang sholat lebih abdul. Tapi kalau orang tahu di mana letak yang mana yang benar yang salah, maka orang akan mengatakan itu tipu daya syaitan. Kenapa? Itu dia ngikuti hawa nafsunya. Yang ini ngikuti perintah gurunya. Yang mana yang lebih abdul? Ngikut perintah guru lebih abdul ketimbang dia ngikuti hawa nafsunya. Seperti yang sering kami sampaikan ikhwan, berkah kita duduk di majelis kita tahu. Nanti orang pengen duduk di majelis, tapi tadi sore pas kita izin sama bapak, uji bapak jangan dulu lah kau malam ini ke majelis. Ngapa? Aku takut mati lampu cak semalam. Hujan bocor rumah nih. Ay bak, dak kado mati lampu lagi bak, terang ini hujan juga dak kado nih bak, aku nak ke majelis bak. Dak usah lah nah, kaget lampu mati, bingung kami berdua sama mak kau. Apalagi hujan, ay mak pokoknya aku nak ke majelis. Aku tuh demen Ustaz Suki itu ceramahnya, nyambungan yang kemarin pula ini. Aku pergi pak, ya sudah lajulah kau, jibak gitu. Nah, budak itu mikir duduk majelis taklim, padilannya luar biasa, pahalanya hebat, bener kalau. Tapi saat itu dia tertipu oleh syaitan. Kalau dia belajar, dia tahu yang lebih abdul duduk sama mak bapaknya ketimbang datang ke masjid ini, ketimbang datang ke majelis ini. Kenapa? Uang tuanya menginginkan. Kalau uang tua kita nyuruh kita bermaksiat, bolehlah kita menolak. Ini mereka ngerasa butuh dengan kita. Dengan adanya kita mereka ngerasa tenang. Wallah ikhwan, 1000 rakaat belum tentu terbayar dengan ketenangan yang mereka capai lewat duduknya kita bersama mereka. Ente ngaji 30 juz Quran, ente sholat 1000 rakaat, tapi mereka tidak ridho, tidak ada manfaat. Nah ini tipu daya syaitan. Ente pengennya malam ini hadir, ngapa? Khataman kitab, khataman Quran, memang puncak-puncak keberkahan itu. Tapi nemu yang model macam tadi, yang mana yang dilakukan? Tentu ngikuti maunya wong tua, itu lebih afdal. Di situ kau dapat ridha Allah, apa yang ada di majlis ini akan Allah kirimkan untuk kita. Pahalanya juga kita dapatkan. Nah yang macam inilah ilmu yang manfaat yang mengajarkan kita kepada
yang mana baik, yang mana buruk. Taib. Lalu beliau melanjutkan, wa hadzal fannun min ilmin nafi'. Ini adalah bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Man lam yakun lahu nasib min ilmin qaumin yukhafu alaihi su'ul khatimah. Siapa yang tidak mendapatkan bagian daripada ilmu-ilmu para salaf, ilmu-ilmu ulama soleh, seperti yang beliau ungkapkan kemarin, seperti Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dengan kitab beliau, di antaranya Bidayatul Hidayah, atau kitab-kitab salaf lainnya. Kalau orang itu tidak pernah mendengar, membaca, menelaah, apalagi mengambil manfaat dari kitab-kitab seperti itu, dikhawatirkan, kata beliau, yukhafu alaihi su'ul khatimah, dikhawatirkan orang-orang itu akan meninggal su'ul khatimah. Karena ulama-ulama yang beliau sebutkan, yang beliau membek dalam intisari kitab mereka menjadi kitab ini adalah ulama-ulama salaf, ulama-ulama sufi yang mumpuni dalam ilmu syariat dan ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Dan beliau berikan kepada kita sepercik, bukan tinggi-tinggi, ma'rifat tinggi-tinggi, kaget dulu. Syariat dulu, bangun dengan kokoh, baru nak belajar mengenal ma'rifat dan lain-lainnya. Mereka menuliskan kitab ini untuk kita memahaminya, mengambil secumit atau sekelumit atau secuil sedikit daripada ilmu lautan yang mereka miliki. Man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulum, yani ulum sufiyah, mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Siapa yang tidak menggeluti, tidak mengikuti, tidak mempelajari, tidak menghadiri majlis-majlis yang mengajarkan kita tentang ilmu tasawuf, dalam arti kata ilmu yang mengenalkan kita kepada yang seperti tadi, ya, ikhlas dalam beramal, ridha, sabar, tawakal, iktimat kepada Allah, berhati bersih, berakhlak mulia, maka orang tersebut dikhawatirkan akan terjerumus dalam dosa-dosa besar. Ikhwan, kita butuh dengan fikih, mau tak mau harus. Tapi kita harus pula mengambil bagian daripada ilmu tasawuf. Minha diantaranya bab ikhlas, bab sabar. Itu harus kita miliki. Tipu daya syaitan itu hebat. Ya, orang kadang-kadang beramal hebat, tapi dicampur dengan riak. Nah, kita perlu belajar bagaimana cara menghilangkan riak. Kita sudah belajar bagaimana cara ibadah yang baik. Kita sudah mengenal cara bagaimana melakukan sholat yang benar. Tapi kita perlu belajar bagaimana menyelamatkan amal ibadah kita agar menjadi makbul indallah, bukan sebatas sah. Perhatikan ikhwan, bukan sebatas sah. Banyak kita mencapai ibadah itu sah, tapi gobul tidak. Sah dalam arti kata sesuai dengan syariat, sesuai dengan fikih. Memang harus. Tak mungkin gobul dicapai kalau tidak sesuai syariat. Tapi terkadang kita lupa, kita cuma ngembek zahir ilmu syariat tanpa kita barengi dengan keikhlasan, kehusyuan, selamat dari ujub, tidak ada tafakhur, bangga dengan kelebihan kita, dengan kemuliaan kita, dengan kepacaan kita, tidak ada kibir, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, minta puji, tidak ada hasud, tidak ada dengki. Banyak ikhwan, na'udzubillah min dzalik, orang yang rajin ibadah tapi hatinya penuh dengan hasud dan dengki. Nah, bagaimana kita cara membersihkan itu semua? Itulah ilmu tasawuf yang mengajarkan kita. Sekali lagi, ilmu syariat wajib dan harus kita mbek sepakem-pakemnya. Dalam mazhab kita Syafi'i jadilah, tak perlu nak lebar ke mazhab yang lain, terutama dalam masalah ubudiyah, ibadah yang memang kita gawekan sehari-hari. Bab-bab yang mungkin kita tidak terjun, tidak menyentuhnya, boleh kita tunda mempelajarinya. Misal bab haji dalam syariat, bab haji, bab zakat, yang mana kita tak pernah berzakat, kita tak pernah punya duit banyak, tak punya sawah, tak punya ladang, tak punya kebun, tak punya tambang, tak punya emas, tak punya deposito. Apa kita dapat seminggu habis pula? Tak pernah punya tabungan. Tak usah belajar bab zakat dulu, tak apa-apa. Haji, naftar sekarang, haji tahun 40, 2040, 5 lagi, kaget belajar, tak apa-apa. Tapi bab yang kita butuhkan sehari-hari, solat, yang berhubungan dengan solat, wajib kita perhatikan dari sekarang. Termasuk yang sangat penting, yang perlu kita ketahui lewat
ilmu syariat, yaitu perkara halal dan haram. Ya. Nah, halal dan haram ini ikhwan, ada yang sebatas halal haram. Oh, ini halal sudah kita mbek. Tapi indah ahli tasawuf, mereka jangan kaget dulu jingok halalnya berkah apa tidak. Nah, beda ahli fikih sama ahli tasawuf. Ahli tasawuf tidak cuma sebatas halal, tapi berkah apa tidak. Nah, ini mereka nanti memposisikan dengan cantik. Untuk sekelompok orang cukup halal kombek lah. Siapa? Wong yang pengangguran, wong tidak ada pekerjaan. Yang mana kalau lambat diselamatkan dengan pekerjaan yang halal ini, dia nak nunggu yang halal berkah itu lama, dia masuk ke yang haram baca. Silakan. Tapi orang yang ada kemampuan untuk memilih antara yang halal sama yang halal barokah, halalan thayyibun barakah, maka ditahan. Jangan kau mbak ini, mbak yang ini. Sabar sedikit, kau bakal dapat. Itu beda. Ya, orang yang ilmu tasawuf dengan sekedar fikih. Nah, kalau kita nanya sama ulama fikih tanpa menanya dengan ulama tasawuf, itulah tadi dikhawatirkan kita akan terjebak kepada hal-hal yang syubhat. Ya, menurut ulama fikih sah, boleh, sudah. Nah, efeknya itu kadang-kadang tidak menunjang kita untuk ibadah kepada Allah. Sekedar halal tanpa berkah. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, orang-orang ahli tasawuf itu sangat memperhatikan ya pekerjaan yang seperti ini. Salat rajin tapi ghibah masih jalan, ngapalah salahnya di mana? Rukuknya benar, sujudnya benar, itu dicari tahu ada apa. Ya, ternyata pakaiannya. Kalau kita dari ilmu fikih saja, ikhwan, dari ilmu fikih saja, orang pakai baju boleh duit haram, itu secara hukum bisa. Tapi gobol dak diterima oleh Allah. Mengenal itu di mana? Lewat ilmu tasawuf ini. Ya, untuk mungkin pernah dengar kemarin sempat kami sampaikan, ini oleh-oleh dari Malang kemarin. Ya. Di Malang kita dapat dengar ceramah ada seorang kiai cantik, dia bawa cerita. Jadi ada cerita ikhwan. Ada seorang bapak. Si bapak ini jakso. Jakso ini dikelilingi surga sama neraka. Siapa yang nak menang perkara nyogok. Kalau dia tergiur, dimbeknya dimenangkannya. Kalau dia lagi kuat iman, disingkirkannya. Tidak mau dia. Nah, kadang-kadang kondisi ini tidak pacak ditahannya. Tergiur, dimbeknya, dimenangkannya. Kadang-kadang dia lagi kuat imannya, ditolaknya. Dia dapat gaji yang bersih, dapat yang halal. Nah, subhanallah, jakso ini memang orang yang berilmu. Nah, itulah beda yang berilmu. Dia tahu duit haram itu akan berpengaruh buruk. Dipisahkannya, satu peti duit haram, satu peti duit bersih. Ketika dia nak meninggal, sudah tahu sakaratul maut nak meninggal, dipanggilnya anak-anaknya. Nak, sini nak, njutnya nasihat, njutnya wasiat. Sampai dia ngomong, nah terakhir wasiat aku katanya, di kamarku tuh ada 2 laci, 2 peti, berisi duit. Sikok duit haram jangan kamu sentuh. Sikok lagi duit haram, pakailah, bagilah dengan keberkahan. Tak lama dari situ, belum menjelaskan yang haram yang mana, yang halal yang mano, meninggal, bingung kan? Nah, bapak ini belum selesai. Lah meninggal, cuma ngenjuk tahu di kamar itu ada 2 peti, sikap berisi duit haram, sikap berisi duit halal. Mana nentunya? Katik tando. Kalau pakai ilmu fikih tidak ketemu kita. Pakai ulama tasawuf. Darilah mereka kepada orang soleh yang terkenal minas solihin minal akhyar, kawan bapaknya. Cerita tadi. Jadi bapak tidak sempat ngenjuk tahu peti yang warna apa, yang halal, yang warna apa, yang haram. Tidak, cuma bapak ngomong ada 2 peti. Memang ada nih 2 peti. Katik tulisan halal, tidak katiknya sama sekali. Cuma ada 2 peti, sikok halal, sikok haram. Kami tidak tahu. Ya sudah, gampang kata kiai tadi. Ya. Kamu cari di antara, nah tunjuknya santri di pondoknya. Nah, itu santri yang masya Allah istiqomah, ahli ibadah, dia mulai tidak pernah terlambat, sholat sunnahnya kuat, ngaji Qur'annya hebat. Mbekkan dari peti yang sebelah kanan, peti yang A katakanlah, peti yang A, mbekkan sedikit, beli ke makanan, njuk ke dia. Jadi bahan uji coba, tinjuk ke,
Pagi-pagi tinjuk ke makan budak tadi siang hari. Mulai dijenguk oleh kiai. Ada efek apalah? Tambah hebat ibadah, tambah semangat ibadah, tambah getol ibadah, atau sebaliknya. Subhanallah, sebaliknya. Budak ini tak pernah terlambat zuhur, terlambat hari itu. Habis sholat, habis wirid, biasa sholat sunat tegak, ini tak duduk dulu mengenung lama, bawa semayang juga selusuhan. Sampai puncaknya qiyamul lail lewat, adzan subuh baru bangun. Adzan subuh baru bangun. Habis sholat subuh ngantuk tidur, biasanya paling getol baca wirid. Nah sudah kejinguan. Yang temakan di budak ini duit haram. Coba mbak duit yang sikoknya, duit dari peti yang sikoknya, tunjukkan sama budak yang pemalas di pondok, semayang ogah-ogahan, beget malas qiyamul lail terlambat, tunjuk ke budak itu, tunjuk ke dimakan. Subhanallah, makus terbalik keadaannya. Yang malas jadi getol ibadah, yang biasa beget tidur ini melek. Qiyamul lail tak pernah nyogok di musola sebelum lain datang. Dah kata kiai, jinguan sudah. Ke peti A duit haram, peti B duit halal. Dari mana? Efek buruk, efek positifnya. Paham cerita ini? Nyari di kitab tidak ketemu ya kawan. Ya, tidak ketemu. Hakada. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. وهذه العلوم هي التي ينبغي للإنسان أن يستغرق فيها أموره الطويلة ولا ينفع منها بكثير ولا قليل. Ini ilmu, kata Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Hidayatus Salik ini, hendaklah ilmu inilah yang hendaklah seorang muslim memperdalaminya, mempelajarinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayyastaghriqa fiha umurahu tawil wala yanfa'u minha bikatsir wala qalil. Jadi dipelajarilah, diamalkan sampai dia wafat. Sedikit bermanfaat, banyak juga bermanfaat. Tapi kalau tanpa memperdalami, mengenal, mempelajari tasawuf, maka tidak akan manfaat ilmu yang kita miliki, baik dikit ataupun banyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walitahsili hadzal qadar yakfi al-amal bi kitab Minhajul Abidin wa tafsilu hadzal ilm laisa fardhul 'ain. Dan kalau kalian ingin mempelajari ilmu ini, kata beliau, cukuplah kamu perdalam ilmu dari kitab Minhajul Abidin. Itu juga kitab Imam Ghazali. Jadi kalau kita nak belajar ilmu kitab Ghazali itu, pertama Bidayatul Hidayah. Kalau kita sudah paham mengamalkan itu, sudah akan nampak keberhasilan itu ada. Kalau nak lebih tinggi, baca kitab Minhajul Abidin, karangan Imam Ghazali juga. Perdalam dan amalkan isinya. Di situ banyak mengajarkan tentang ilmu tasawuf. Setelah itu, kalau kita memang menguasai dan mengamalkan, barulah kita masuk ke ilmu yang lebih besar. Kita bisa kitab Ihya Ulumuddin. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Faslun fi falidatil ilm nafi'. Fasal menjelaskan tentang fadilah ilmu yang bermanfaat. Masih menjelaskan tentang ilmu. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu terterang dalam Al-Quran. Firman Allah yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pertama, derajat orang yang berilmu itu berbeda dengan derajat orang yang tidak berilmu. Di sisi Allah itu pasti, di pandangan manusia juga hal yang sama. Ya, kita tidak bisa memprotes, dan ini sudah sunnatullah. Kalau melihat ada orang memuliakan ulama, memuliakan kiai, memuliakan ustaz, walaupun dia jauh lebih muda dari bapak itu, tapi bapak itu memuliakan, menghormati. Kenapa? Karena bapak ini tahu budak ini walaupun kecil, masih muda, sepantar dengan anak aku, tapi berilmu.
Tak mungkin aku tak memuliakan sementara Allah dan Rasul dan malaikat memuliakan orang yang berilmu. Allah dengan tegas mengatakan ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, seluruhnya diangkat derajatnya. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan Allah ilmu darajat, lebih tinggi lagi derajat itu. Bukan derajat satu, tapi derajat beberapa derajat yang tinggi. Lil ulama darajatun fauqa darajatil mu'minin bisab'amia darajat ma baina darajatain masiratun khamsami'a am. Berapa derajat perbedaan derajat seorang mukmin biasa dengan ulama, dengan orang yang alim? Dijelaskan oleh hadis Rasulullah, perbedaan itu bukan derajat 1 derajat, 2 derajat, 10 derajat, tidak pula 50 derajat, tidak pula 100 derajat, tapi sab'ami'a darajat, 700 kali lipat. 700 kali lipat derajat orang mukmin saja dengan ulama orang yang berilmu. Nah, antara derajat dengan derajat itu berapa jauh jaraknya? Ma baina darajatain masiratu khamsami'ah am. Perjalanan 500 tahun. Sallallahu alaihi Nabi. Derajat ke derajat itu perjalanan 500 tahun. Biasanya kalau ungkapan seperti ini dengan kendaraan onto yang jalannya standar, tidak ngebut, tidak nyantai. 500 tahun sederajat. Bagaimana tadi dikatakan 700 derajat. Artinya teramat sangat jauh perbedaan seorang mukmin yang tanpa ilmu dengan orang mukmin yang berilmu. Rasulullah SAW pun menyatakan dalam hadisnya, menunjukkan kemuliaan orang yang berilmu atau ulama. Rasul bersabda, al ulama warathatul anbiya. Nabi itu makhluk yang paling mulia, paling agung, paling tinggi derajatnya. Maka yang mewarisinya pun menjadi orang yang mulia. Dan Nabi dan Rasul tidak mewariskan dirhaman wala dinaran, tidak meninggalkan harta waris. Yang mereka tinggalkan adalah agama, ilmu, syariat Allah, dan sir-sir rahasia dan keberkahan daripada ilmu tersebut. Nah, yang mampu mewarisinya adalah ulama. Ulama mewariskan lagi kepada ulama lagi. Kalau harta diwarisi oleh ahli waris yang ada hubungan nasab yang disahkan oleh syariat. Tapi kalau ilmu terkadang minta maaf, kita dapatkan banyak, termasuk di kota kita ini. Kadang-kadang kita sedih, Kiai Fulan, Habib Fulan itu tidak ada yang neruskannya, tidak ada pewarisnya. Dulu sempat ada siko anak almarhum itu, tapi tidak panjang umurnya, meninggal sebelum abahnya. Setelah itu tidak kacik lagi yang nerus ke, majelisnya tutup, kitab-kitabnya menangis. Ngapa tidak ada yang neruskan? Kalau warisan harta ngembek galau. Tapi yang kita sayangkan warisat berupa syariat Allah, berupa ilmu, sir ilmu, barakatul ilmu. Daripada rahasia-rahasia ilmu, keberkahan ilmu, mereka tidak mendapatkan. Afdalun nas, kata Rasulullah SAW. Afdalun nas mu'min alim alladhi inijtaj ilaihin nafa' wa inistaghniya anhu agna nafsah. Sebaik-baik manusia mukmin adalah orang alim, kata Rasulullah. Yang mana kalau dia dibutuhkan, dia akan bermanfaat dengan ilmu tersebut. Kalaupun misal orang ngerasa tidak butuh sama dia, dia akan manfaatkan untuk dirinya sendiri. Misal tidak ada orang galak belajar, Pak. Tidak ada orang yang mau belajar, dia panggil orang, dia kumpul ke orang, dia datangi orang. Tapi tidak ada yang belajar, tidak ada yang mau belajar, tidak ada yang mau ngambil warasatul anbiya. Maka itu pasti bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kita masih ingat cerita di zaman
sahabat setelah wafatnya Rasulullah. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau datang ke kota Madinah, menyaksikan saat itu di waktu duha kurang lebih. Orang semua sibuk dengan dagangannya, dengan tijarahnya, sehingga masjid kosong. Cuma ada beberapa orang yang sedang ada yang membentuk halaqah baca Quran, ada lagi duduk dewek-dewek baca zikir. Melihat pemandangan seperti ini, beliau bersedih. Begitu hebat orang sibuk dengan dunia sampai masjid kosong. Maka beliau teriak-teriak di pasar. Ya ayuhan nas, wahai manusia, segeralah kamu ke masjid. Di masjid ada warisan Rasulullah dibagi ke. Ada warisan Rasulullah dibagikan di masjid. Cepatlah kamu ke masjid. Wong-wong dengar itu warisan, lupa dia warisan Rasulullah itu apa dia. Dengar warisan yang datang di benak pikiran mereka ya warisan. Nabi Allah semasa hidupnya Rasulullah itu suka membagi. Tak pernah nyimpen duit, tak pernah nyimpen harta. Kalau dong butuh diberikan uang, tak minta bedinjo oleh Nabi. Sifat sakho. Nah ini ada warisan Rasulullah dibagikan di masjid, sehingga sebagian orang di pasar itu meninggalkan dagangannya, meninggalkan tijarahnya, yang nak belanja tak jadi, belagi rami-rami mendatangi masjid Rasulullah. Sampai masuk masjid nyingok dak kati membagi harta. Yang ada beberapa kelompok orang sedang bikin halaqah, tadarusan Quran, ada lagi wong sedang sholat, sedang berzikir kepada Allah. Mereka cari kanan, cari kiri, tidak ada. Dan mereka pun datang ke Abu Hurairah protes. Kadzabtana ya Abu Hurairah, kau menipu kami, kau dusta sama kami ya Abu Hurairah. Kau katakan ada pembagian harta waris Rasulullah di masjid. Kami telah datang ke masjid, tidak ada di masjid pembagian harta Rasulullah, warisan Rasulullah. Lalu Abu Hurairah berbalik nanya, yang kamu saksikan apa di masjid? Wong ada halaqah Quran sedang tadarusan, membahas Al-Quran. Ada lagi wong sedang salat, ada lagi wong sedang berzikir. Apa kata Abu Hurairah? Atansawna anna Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nabi al-anbiya la yuwarithu dirhaman wala dinaran walakin yuwarithul ilm. Apakah kamu lupa? Rasulullah pernah ngomong, Nabi dan Rasul itu tidak pernah meninggalkan warisan bentuk harta, dinar, dirham, tidak pernah. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Apakah kalian tidak melihat ada orang bukan buat halaqah sedang membahas ilmu? Aduh, itulah warisan Rasulullah. Itulah warisan Rasulullah. Maka di sini Bapak hadirin tidak berlebihan kalau kami sampaikan. Selama ini mungkin kita senang Pak nyinggung anak kita dapat gawean, dapat jabatan, gajinya naik, jabatannya naik, tapi dapat dari warisan Rasulullah. Kita harus rubah pandangan kita Pak. Kalau ternyata anak kita cuma paham dunia, ngejar dunia, hebat dunia, tapi akhirnya nol, nangislah kita. Karena dia bakal menjadi orang fakir, orang yang tersesat di dalam urusan akhirat. Dia tidak bakal nolong kita, tidak bakal bantu kita. Sekarang oke lah kita dicekoi dengan gajiannya, duit dinjo, fasilitas dinjo, dibelikan ini baru, dibelikan HP oleh anak kita senang. Tapi kelak kalau kita di kuburan tidak ada kiriman apa-apa dari dia. Na'udzubillah. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Lalu beliau mengatakan dari hadis Rasulullah yang lain, aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilm. Paling dekatnya manusia dengan kedudukan derajat seorang nabi adalah ahlul ilm. Aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilm. Paling dekatnya derajat manusia dengan derajat kenabian itu adalah ahlul ilm, orang yang berilmu. Lalu beliau mengangkat pula hadis Rasulullah SAW, yashfa'u yawmal qiyamah thalathah. Yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti ada 3 kelompok manusia.